Luka Modric resmi tiba di Australia untuk bergabung dengan pemusatan latihan AC Milan menjelang musim 2026-2027. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, musim ini diperkirakan menjadi musim terakhir gelandang asal Kroasia tersebut sebelum mengakhiri karir profesionalnya. Meski akan berusia 41 tahun pada 9 September mendatang, Modric disebut tetap menjaga kondisi fisiknya selama liburan dan siap menjadi bagian penting dalam skema permainan pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim. Kedatangan Modric sendiri disambut meriah oleh para pendukung AC Milan dan komunitas Kroasia di Australia. Setelah mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Kroasia pada laga UEFA National League melawan Spanyol pada 6 Oktober mendatang, Modric akan sepenuhnya fokus membantu Rossoneri memburu trofi ke-35 dalam karirnya. Ruben Amorim juga dikabarkan menjadi sosok yang mendorong AC Milan mempertahankan Modric. Bahkan keduanya telah beberapa kali berdiskusi melalui telepon sebelum bertemu langsung di Australia. Menurut Ruben Amorim, pengalaman Luka Modric akan sangat penting bagi perkembangan para pemain muda. Ia juga menilai kemampuan sang gelandang dalam mengatur penguasaan bola akan menjadi kunci bagi filosofi permainan AC Milan musim ini. Kini perhatian publik tertuju pada musim yang diyakini menjadi last dance Luka Modric bersama AC Milan, dengan harapan sang maestro mampu menutup karirnya dengan prestasi terbaik. Masa depan Rafael Leao kembali menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan Galatasaray dan Fenerbahce. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan tidak akan melepas winger asal Portugal itu dengan skema transfer cicilan. Melalui kanal YouTube pribadinya, Romano menyebut pemilik AC Milan, Gary Carinali, hanya bersedia melepas Leao jika ada klub yang membayar secara tunai dengan nilai nominal 50 juta euro atau sekitar 950 miliar rupiah. Tawaran berupa peminjaman, baik dengan opsi maupun kewajiban membeli, dipastikan akan ditolak. Menurut Fabrizio Romano, hingga saat ini Rafael Leao juga belum mencapai kesepakatan pribadi dengan Galatasaray maupun Fenerbahce. Sang pemain masih mempertimbangkan berbagai opsi terkait masa depannya. Dalam beberapa hari ke depan, kedua klub Turki tersebut diperkirakan masih akan berusaha melanjutkan negosiasi dengan AC Milan. Namun selama tidak ada tawaran tunai sesuai permintaan klub, peluang Leo bertahan di San Siro untuk musim ini masih sangat terbuka. Masa depan Fikayo Tomori di AC Milan masih belum pasti. Jurnalis Daniel Longo melaporkan bahwa Juventus terus memantau situasi bek asal Inggris tersebut. Apalagi mantan direktur olahraga AC Milan Ricky Massara kini bekerja untuk klub asal Turin itu. Pada awal bursa transfer musim panas, Tomori sempat diperkirakan akan hengkang setelah performanya dalam 2 musim terakhir dinilai belum konsisten. Namun situasinya berubah karena sang pemain disebut lebih memilih bertahan di San Siro. Di sisi lain, pelatih Ruben Amorim juga masih mengevaluasi Tomori selama pramusim. AC Milan juga belum memutuskan untuk menjualnya, meski transfer sang pemain berpotensi memberikan pemasukan bagi klub. Menurut Daniel Longo, Ricky Massara masih mengagumi kualitas Tomori. Massara yang berperan besar saat mendatangkan Tomori ke AC Milan bahkan sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan sang pemain untuk membahas peluang transfer ke Juventus. Meski begitu, Tomori dikabarkan hanya akan mempertimbangkan pindah jika ada tawaran yang benar-benar sesuai. Ia masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan AC Milan. Longo menyebut keputusan terkait masa depan Tomori akan segera diambil. Bek berusia 28 tahun itu disebut hanya memiliki 2 kemungkinan, yakni memperpanjang kontraknya dan berakhir pada 2027 atau bergabung dengan Juventus. AC Milan masih mencari tambahan pemain untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang masuk dalam radar adalah gelandang AS Roma Mathias Sul. Menurut jurnalis Daniel Longo, pihak yang paling aktif mendorong transfer ini justru datang dari agen Sul. Mereka menilai sang pemain akan kesulitan mendapatkan banyak menit bermain di AS Roma sehingga berharap bisa pindah ke San Siro. Longo menjelaskan bahwa AC Milan memang sedang mencari pemain berkaki kiri untuk mengisi sisi kanan penyerangan. Sul dinilai cocok dengan kebutuhan tersebut, apalagi ia sudah berpengalaman di Serie A sehingga tidak memerlukan waktu adaptasi.
Meski begitu, Longo menegaskan AC Milan belum mengambil keputusan untuk merekrut Mattiasol. Rossoneri disebut masih mempertimbangkan berbagai opsi dan baru akan bergerak jika target utama mereka gagal didapatkan. Jika negosiasi dilakukan, Milan diperkirakan akan mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian. Untuk saat ini, peluang kepindahan Mattiasol ke AC Milan masih terbuka, tetapi keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan manajemen Rossoneri. Bek AC Milan Matteo Gabbia mengungkapkan adanya perubahan besar dalam gaya bermain tim sejak ditangani pelatih Ruben Amorim. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Gabbia menjelaskan bahwa Amorim membawa pendekatan baru yang mengharuskan seluruh pemain beradaptasi secepat mungkin. Menurut Gabbia, salah satu fokus utama Amorim adalah menerapkan counter pressing, yaitu langsung menekan lawan sesaat setelah kehilangan bola. Ia mengakui gaya bermain seperti ini belum menjadi kebiasaan AC Milan pada musim-musim sebelumnya, sehingga membutuhkan latihan dan penyesuaian. Gabbia juga menegaskan bahwa seluruh pemain harus bekerja sebagai satu tim, baik saat menyerang maupun bertahan, agar taktik yang diinginkan Amorim bisa berjalan dengan baik. Selain itu, bek berusia 26 tahun tersebut menegaskan setiap pemain AC Milan memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal di setiap pertandingan dan selalu mengincar kemenangan. Ia optimis masa pramusim akan membantu para pemain memahami filosofi permainan Amorim sehingga tim bisa tampil lebih solid saat kompetisi dimulai. Pelatih AC Milan Ruben Amorim mulai mencoba peran baru untuk Samuel Chukwueze saat laga uji coba melawan Celtic. Winger asal Nigeria itu dimainkan sebagai wingback kanan untuk memaksimalkan kemampuan menyerangnya. Menurut laporan Milan News, strategi tersebut didukung dengan menempatkan Mario Gila sebagai bek tengah kanan atau Brosetto. Tugas Gila adalah menutup ruang yang ditinggalkan Chukwueze saat aktif membantu serangan, sehingga sang winger bisa lebih bebas melakukan overlap maupun menusuk ke dalam. Meski dinilai efektif untuk meningkatkan daya serang, skema ini juga memiliki kelemahan. Saat Gila bergerak ke sisi kanan, area tengah pertahanan menjadi lebih terbuka. Dalam pertandingan melawan Celtic, Matteo Gabbia yang mengisi posisi tersebut disebut masih kesulitan menjaga keseimbangan lini belakang. Laporan itu juga menyebut AC Milan masih membutuhkan tambahan bek tengah yang sesuai dengan kebutuhan Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut mencari pemain yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu menguasai bola di bawah tekanan dan membangun serangan dari lini belakang. Beberapa nama yang dikaitkan dengan Milan untuk memenuhi kriteria tersebut adalah Gonzalo Inacio yang pernah dilatih Amorim di Sporting Lisbon, Antonio Silva, serta Jorel Hato, meski Hato kini telah bergabung dengan Chelsea. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.